Selamat datang di channel YouTube Kantor Jasa Akuntan YF Fahlan. Pada kesempatan ini, kami akan membahas terkait faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih accounting software. Semua entitas bisnis tentu mengharapkan semua transaksi keuangan dicatat dengan benar, dalam artian sesuai dengan fakta realnya, dan tentu berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan yang dapat diyakini kebenarannya. Dengan demikian, para pembuat keputusan dapat mendasarkan keputusannya pada laporan tersebut. Lebih lanjut, laporan tersebut juga mesti disajikan secara tepat waktu agar keputusan yang dibuat berdasarkan laporan tersebut masih relevan dengan kondisi yang sedang berjalan. Silakan menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Accounting software adalah software yang digunakan oleh bagian accounting dalam melakukan pencatatan aktivitas keuangan. Accounting software seperti apa yang harusnya Bapak Ibu gunakan? Tentu accounting software yang dapat menjawab kebutuhan Bapak Ibu dalam mencatat transaksi dan menghasilkan laporan, baik itu laporan keuangan maupun laporan-laporan lain yang berhubungan dengan aktivitas keuangan. Untuk entitas yang sekarang masih mempertimbangkan dalam memilih accounting software, pembahasan berikut dapat menjadi panduan dalam memilih accounting software. Pada poin pertama, kita akan membahas apakah kita membutuhkan accounting software. Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melewati dua tahap. Yang pertama, memahami mekanisme pencatatan transaksi keuangan dan laporan yang disajikan tiap periode. Sebelum kita berencana untuk menggunakan atau tidak menggunakan sebuah accounting software, kita perlu melihat terlebih dahulu kondisi di tempat kita sekarang. Kita harus bisa mendeskripsikan secara detail semua aktivitas yang ada, khususnya yang terkait dengan bagian finance dan accounting. Yang kedua, setelah semua transaksi sudah dipahami, maka selanjutnya didaftar persoalan-persoalan apa yang sering terjadi. Biasanya, untuk mendapatkan jawaban terkait persoalan yang dialami oleh staf, kita akan diberikan jawaban-jawaban yang umum-umum saja. Untuk itu, kita perlu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu mereka untuk menemukan persoalan-persoalan yang ada. Misalnya, apakah sering terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan? Apakah laporan keuangan dapat diandalkan dalam mengambil keputusan? Apakah laporan keuangan disajikan tepat waktu? Agar dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan terstruktur terkait persoalan yang berhasil dikumpulkan, maka perlu dibuat skala prioritas. Skala prioritas dapat didasarkan pada besar atau kecilnya implikasi dari persoalan itu, atau juga bisa berdasarkan tingkat urgensinya. Misalnya terkait laporan yang wajib dilaporkan ke pihak otoritas. Sebut saja laporan untuk kepentingan perpajakan atau untuk kepentingan perbankan. Setelah bahan-bahan dikumpulkan dan skala prioritas sudah ditentukan, maka kita sampai pada satu keputusan, yaitu apakah kita butuh sebuah accounting software atau tidak. Jika hasilnya menunjukkan bahwa kita butuh, maka kita akan melangkah ke tahap berikutnya. Tapi kalau jika tidak, maka kita akan berhenti dan kembali ke aktivitas yang selama ini kita lakukan. Setelah kita melalui tahapan identifikasi kebutuhan dan memutuskan untuk mencari accounting software yang akan kita gunakan, maka tahap selanjutnya adalah mengundang beberapa penyedia jasa accounting software tersebut, yang mana mereka akan datang untuk mempresentasikan accounting software mereka masing-masing. Tentu sebelumnya kita juga sudah bisa melakukan investigasi awal tentang kekuatan atau kelemahan accounting software mereka ini. Misalnya dengan cara bertanya kepada pengguna lainnya, atau juga bisa membaca testimoni di website mereka. Setelah berhasil mendatangkan para vendor atau supplier, poin pertama yang perlu kita lakukan adalah memahami tingkat keamanan data dari masing-masing accounting software tersebut.
Tingkat keamanan data yang biasanya dijadikan rujukan adalah tingkat keamanan data seperti yang ada di dunia perbankan. Terkait accounting software, biasanya kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu terkait offline atau online. Keduanya tentu punya kekurangan dan kelebihan. Kita perlu mendapatkan jawaban terkait keamanan data untuk kedua kondisi ini. Setelah mendapat jawaban yang lengkap, perlu juga dimintakan sertifikasi terkait tingkat keamanan data dari masing-masing penyedia software tersebut. Tingkat keamanan data berikutnya adalah terkait cara mengatur hak akses untuk setiap user. Jika kita membeli lebih dari satu user, maka perlu adanya pembagian hak akses. Tujuannya adalah untuk menentukan batasan akses sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Biasanya user staff dibatasi hanya pada tahapan penginputan. Sedangkan untuk level manager, selain terkait penginputan, juga diberi hak akses untuk membaca laporan keuangan. Pembatasan yang tegas menjadi salah satu poin terkait keamanan data. Selanjutnya adalah terkait otomatisasi backup data. Meskipun sistem sudah dilengkapi dengan pengaturan hak akses yang ketat, dan ada warning yang selalu muncul ketika ada aktivitas seperti penginputan, posting, atau delete transaksi, namun human error tidak bisa dihindari. Untuk mengantisipasi hal ini, maka perlu adanya mekanisme backup data, baik yang dilakukan secara manual maupun yang secara otomatis. Tujuannya adalah ketika terjadi human error, maka masih dapat dilakukan restore data atas data yang terakhir di backup. Poin ketiga adalah terkait fitur-fitur yang disediakan. Kita perlu memahami fitur-fitur apa saja yang disediakan dan fitur mana yang menjadi kekuatan utama setiap accounting software yang ditawarkan. Setiap accounting software tentu punya fitur andalan atau cara kerja yang lebih ringkas yang membedakannya dengan software accounting lainnya. Keunggulan ini perlu kita pahami di awal. Selanjutnya, kita perlu lebih detail untuk mendapatkan gambaran bahwa apakah fitur-fitur itu mudah dipahami. Tampilan awal atau halaman depan sebuah accounting software biasanya memberikan ketertarikan sendiri bagi pengguna. Namun hal ini perlu dipertimbangkan secara lebih mendalam, karena yang dibutuhkan adalah fungsi dan kemampuan software tersebut. Persoalan tampilan yang kurang familiar misalnya, hal ini hanya persoalan waktu dan keseringan menggunakannya saja. Semakin sering digunakan, maka kita akan menjadi familiar. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah apakah fitur-fitur tersebut pada dasarnya tidak menyulitkan. Yang kedua adalah apakah fitur-fitur yang ada dapat menjawab kebutuhan kita sekarang. Berdasarkan pemahaman pada tahap pertama, yaitu terkait persoalan yang dihadapi. Apakah fitur-fitur yang disediakan dapat menjawab persoalan yang kita hadapi? Jika tidak secara utuh menjawab persoalan kita, apakah ada cara lain dari kombinasi fitur-fitur yang ada yang bisa menjawab persoalan kita tersebut? Setiap software tentu ada keterbatasannya masing-masing, mengingat software tersebut dibuat untuk menjawab kebutuhan secara umum, atau bisa dikatakan bahwa setiap software sudah disetting berdasarkan best practice yang ada. Jika di tempat kita ada kekhususan cara kerja, maka hal ini kita perlu pertimbangkan dan kita perlu cari jalan keluarnya. Atau misalnya jika ada salah satu laporan yang kita butuhkan, namun tidak tersedia pada fitur yang ada, maka kita perlu mendiskusikan terkait kebutuhan tersebut. Mungkin dengan menyampaikan kebutuhan tersebut, penyedia software bisa menunjukkan laporan lain yang manfaatnya sama, namun bentuknya sedikit berbeda. Atau juga bisa perpaduan dari dua laporan dari software tersebut yang dapat menjawab kebutuhan kita terkait laporan yang kita butuhkan tersebut. Selanjutnya, kita perlu mengetahui apakah fitur-fitur yang ada dapat menjawab perkembangan bisnis kita ke depan. Bisnis pastinya berkembang.
kita sudah bisa membuat prediksi ke depan terkait pengembangan usaha yang akan kita lakukan. Misalnya, ada jenis produk baru yang berbeda dengan produk yang ada. Kita mau ada laporan analisis tersendiri untuk jenis produk ini. Apakah hal semacam ini dimungkinkan oleh software ini? Pemahaman kita akan perkembangan ke depan dan kemampuan software perlu dikomunikasikan dengan penyedia software agar investasi kita pada software ini bisa bermanfaat juga ke depannya. Berikutnya, perlu juga kita pahami apakah fitur-fitur ini langsung dapat digunakan atau butuh add-on atau customize. Kita perlu mendapatkan informasi khususnya terkait fitur-fitur yang dihubungkan dengan pihak luar. Apakah fitur-fitur tersebut bisa langsung digunakan atau butuh tambahan custom atau software penghubung lainnya agar data dari luar tersebut bisa terbaca di software ini. Misalnya untuk melakukan rekonsiliasi bank, yang mana kita bisa dapat menarik data dari rekening koran kita sehingga bisa langsung dibandingkan dengan data yang ada di software ini. Atas perbedaannya bisa langsung di jurnal. Untuk mekanisme seperti ini perlu dipastikan apakah ada tambahan software lainnya atau bisa langsung terkonek dengan data kita di bank. Ada satu hal lagi yang juga sangat penting, yaitu apakah ada fitur yang menjawab kebutuhan perpajakan. Perpajakan adalah salah satu bidang yang erat kaitannya dengan bidang akuntansi. Setiap transaksi keuangan selain berhubungan dengan pencatatan akuntansi, juga terkait dengan laporan perpajakan. Agar hal ini dapat berjalan secara bersamaan tanpa ada dua kali proses penginputan, maka kita akan sangat terbantu apabila mekanisme terkait kewajiban perpajakan disupport oleh accounting software ini. Misalnya pada saat membuat faktur penjualan atau invoice, data penjualan tersebut dapat diekspor ke program e-faktur sehingga bisa langsung dicetak faktur pajaknya. Begitu juga misalnya dengan faktur pajak dari pembeli, kita bisa langsung men-scan barcode-nya sehingga informasinya bisa langsung masuk ke software kita, sehingga data tersebut bisa kita ekspor ke e-faktur. Hal-hal semacam ini sangat membantu kita dalam melakukan transaksi perpajakan. Kita mesti menggali kebutuhan kita terkait perpajakan sehingga bisa berjalan bersamaan dengan proses akuntansinya. Poin keempat adalah mengukur kualitas sumber daya manusia di tempat kita. Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi kemampuan tim kita. Setiap ada perubahan, terutama terkait perubahan cara kerja, tentu akan mempengaruhi rutinitas dari setiap staf yang terkait perubahan tersebut. Ada tipe staf yang sangat mudah menyesuaikan diri dengan perubahan, namun ada yang tidak demikian. Agar mekanisme kerja tidak terganggu secara signifikan akibat penggunaan software baru, maka terlebih dahulu perlu dilakukan evaluasi beban kerja setiap staf. Setelah itu, disimulasi apabila menggunakan software baru tersebut, apakah terjadi penumpukan kerja atau justru beban kerja bisa terbagi secara merata sesuai dengan fungsi dan jabatan mereka masing-masing. Setelah itu, dapat dianalisa kemampuan setiap staf dalam beradaptasi dengan sistem baru tersebut. Pada tahap ini, dimungkinkan disiapkan skenario perubahan job desk agar jika kita jadi menggunakan software tersebut, staf kita sudah siap. Poin kelima adalah terkait jasa support setelah go live. Meskipun sudah dilakukan proses training yang cukup, biasanya setelah program itu go live, pasti ada 1-2 kendala, baik itu terkait metode penginputan maupun terkait teknis dari program itu sendiri. Untuk menghindari terjadi kemacetan, kita masih membutuhkan jasa support setelah go live. Berapa lama jasa tersebut dan apakah jasa tersebut berbayar atau free perlu kita ketahui di awal. Berapa lama jasa support yang ideal? Hal ini sangat tergantung rumit atau tidaknya proses yang ada di tempat kita. Jika ada support yang sifatnya free, tentu hal ini dalam batasan waktu yang tidak terlalu panjang. Agar jasa free support ini dapat dimanfaatkan secara efektif, maka user
mesti rajin melakukan penginputan transaksi sambil memprediksi transaksi lainnya yang kemungkinan akan terjadi atau transaksi-transaksi yang luar biasa atau jarang terjadi. Untuk transaksi yang luar biasa tersebut, kita dapat segera menanyakan ke penyedia software terkait cara penanganan transaksi tersebut. Namun untuk jangka panjang, mestinya perlu ada support yang bisa berbeda skema pembayarannya. Ada yang bisa bulanan, tahunan, atau per kasus. Hal ini dapat dipahami di awal. Poin terakhir adalah terkait harga software. Setelah menganalisis poin pertama sampai kelima, di ujung penentuannya adalah berapa harganya. Apakah harga yang ditawarkan wajar? Sebelum menjawab ini, sebaiknya terlebih dahulu kita tentukan atau kita buat peringkat kualitas dari poin 2 sampai dengan poin 5. Jadi secara ringkas kita bisa mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Apakah accounting software tersebut fitur-fiturnya mudah diaplikasikan dan bisa menjawab tantangan kita di masa depan? Apakah sistem keamanannya handal? Apakah dapat dijalankan oleh staf kita? Apakah layanannya dapat kita andalkan? Layanan jasa after go live. Setiap poin ini kita beri angka misalnya dari 1 sampai ke 5. 1 yang paling jelek, 5 yang paling bagus. Setelah itu kita bandingkan dengan harganya dan kita tentukan apakah harga tersebut wajar atau tidak. Demikian penjelasan terkait faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih accounting software. Semoga penjelasan ini dapat membantu Bapak Ibu dalam mempertimbangkan untuk menentukan accounting software yang akan digunakan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Sekian dan terima kasih.